Misteri teman gelap di sudut kamar. Dimulai dengan Arya dan keluarganya yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu tampak megah namun terasa sedikit menyeramkan dengan kayu-kayu yang sudah tua dan pintu yang berderit setiap dibuka. Arya, orang tuanya, dan adik kecilnya mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Sejak hari pertama, Arya merasa ada yang tidak beres dengan kamar barunya. Ukuran kamarnya yang lebih besar dari kamar sebelumnya seharusnya membuatnya senang. Namun ada rasa dingin yang aneh dan aroma moski yang tidak bisa dijelaskan. Arya mencoba mengatur ulang perabotan kamar untuk membuatnya lebih nyaman. Di malam hari, suasana menjadi semakin mencekam ketika suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam lemari yang berada di sudut kamar. Suara itu seperti bisikan halus yang hampir tidak bisa didengar, tetapi cukup jelas untuk membuat Arya terjaga dari tidurnya. Meski terganggu, Arya berusaha keras untuk mengabaikan kejadian aneh tersebut dan memfokuskan perhatian pada sekolahnya. Ia mencoba keras untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya, bertekad untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu hari, ayah Arya berbicara tentang sejarah rumah tersebut yang ternyata pernah terbakar beberapa dekade yang lalu. Cerita itu hanya menambah rasa ingin tahu Arya tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, namun juga menambah ketakutan di hatinya tentang apa yang mungkin tersisa di balik dinding-dinding tua tersebut. Arya merasa penasaran saat menemukan foto lama di loteng rumah tua mereka. Foto itu menunjukkan seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan dirinya. Pakaian dan gaya rambut dalam foto itu menunjukkan bahwa itu diambil beberapa dekade yang lalu. Arya mulai bertanya-tanya siapa anak itu dan apa kaitannya dengan dirinya. Ketika Lina, sahabat Arya, datang berkunjung, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Lina yang sensitif terhadap energi bisa merasakan aura negatif yang kuat di rumah itu, terutama di kamar Arya. Hal ini membuat Lina merinding dan ia meminta Arya untuk berhati-hati. Malam semakin larut dan Arya mulai melihat bayangan hitam melintas di sudut kamar. Pertama, ia mengira itu hanya trik mata atau bayangan dari pohon di luar. Namun, semakin sering ia melihat, semakin jelas bahwa itu bukan bayangan biasa. Arya mulai merasa takut. Kurang tidur mulai berdampak pada kegiatan ekstrakurikuler Arya. Ia mulai kehilangan fokus dalam latihan basket dan nilai akademisnya pun terancam. Arya tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah dan fenomena yang ia alami untuk mengembalikan kehidupannya ke jalur yang benar. Bersama Lina, Arya mulai riset mendalam tentang sejarah rumah itu. Mereka menemukan bahwa rumah tersebut pernah terbakar hebat beberapa puluh tahun yang lalu dan beberapa orang tidak berhasil selamat, termasuk seorang anak laki-laki. Arya mulai menduga bahwa anak dalam foto dan bayangan hitam itu mungkin adalah roh anak tersebut. Malam itu, suasana kamar Arya terasa lebih mencekam dari biasanya. Di tengah kesunyian, tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil yang melengking dari dalam lemari. Arya yang tadinya hendak tidur, terperanjat dan duduk tegak di tempat tidurnya. Jantungnya berdegup kencang, memecah kesunyian malam yang menyesakan. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Arya perlahan beranjak mendekati lemari. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu lemari tersebut. Dalam keheningan, ia mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari saya?" Suaranya terdengar lirih, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Dari kegelapan lemari, suara lembut terdengar menjawab panggilan Arya. "Aku hanya anak kecil yang tersesat. Aku meninggal dalam kebakaran yang terjadi di rumah ini," ujar suara itu dengan nada yang memilukan. Arya, meski masih diliputi ketakutan, mulai merasa iba pada nasib yang menimpa arwah tersebut. Keberanian Arya perlahan tumbuh.
ia mulai sering berdialog dengan pocong tersebut setiap malam. Dari percakapan itu, Arya mendengar banyak cerita tentang masa lalu rumahnya yang penuh dengan tragedi. Melalui cerita-cerita ini, Arya mulai memahami lebih dalam tentang sejarah rumahnya dan nasib tragis yang menimpa banyak orang di sana. Meskipun awalnya merasa takut dan canggung, Arya kini mulai terbiasa dengan kehadiran arwah anak kecil tersebut. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian orang tuanya. Mereka mulai khawatir melihat perubahan sikap Arya yang sering terlihat berbicara sendiri dan tampak melamun. Arya mulai merasa terbiasa berkomunikasi dengan pocong di kamarnya, namun orang tuanya mulai merasa khawatir. Mereka menyadari perubahan perilaku Arya yang semakin asing dan tertutup. Kekhawatiran itu membuat mereka berpikir untuk mencari cara agar Arya kembali seperti semula. Mereka memutuskan untuk menghubungi seorang pendeta yang dikenal mampu membersihkan ruangan dari energi negatif. Orang tua Arya berharap dengan cara ini, keadaan rumah dan Arya bisa kembali normal. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi hal-hal aneh yang mengganggu keluarga. Arya, yang telah membangun ikatan dengan pocong, merasa perlu untuk melindungi temannya itu. Dia berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa pocong tersebut tidak berbahaya dan hanya membutuhkan bantuan untuk mencapai kedamaian. Arya berargumen dengan keras, berusaha membuat orang tuanya mengerti dan membatalkan rencana pemanggilan pendeta. Namun, pada malam sebelum pendeta datang, pocong itu sendiri meminta Arya untuk membantunya melepaskan diri ke alam baka. Arya terkejut tapi juga merasa lega karena akhirnya ada jalan untuk membantu pocong tersebut. Dia bertekad untuk mencari cara agar bisa memenuhi permintaan terakhir teman tak kasat matanya itu. Arya dan Lina kemudian menghabiskan waktu bersama mencari informasi di internet tentang ritual yang bisa membantu melepaskan roh ke alam baka. Mereka menemukan beberapa referensi dan memutuskan untuk mencoba salah satu ritual yang tampaknya paling ampuh. Persiapan dilakukan dengan serius, mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual tersebut. Arya dan Lina menemukan informasi tentang ritual khusus di internet yang dapat membantu mereka melepaskan pocong ke alam baka. Mereka membaca dengan teliti dan mencatat semua bahan serta langkah-langkah yang diperlukan. Keduanya merasa sedikit gugup, tetapi keinginan untuk membantu membuat mereka bertekad melanjutkan. Setelah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, Arya dan Lina mulai mempersiapkan ritual di kamar Arya. Mereka menyusun lilin di sekeliling ruangan dan meletakkan beberapa benda penting yang disarankan dalam instruksi ritual. Keduanya saling memberi semangat, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menggelayuti hati. Malam itu, tepat tengah malam, Arya dan Lina memulai ritual. Arya membacakan mantra yang telah mereka pelajari dari internet, sementara Lina fokus mempertahankan lingkaran lilin agar tetap menyala. Suasana kamar menjadi sangat tegang. Angin mulai berhembus kencang meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Tiba-tiba, seluruh kamar menjadi gelap ketika lilin-lilin itu mati seketika dan bayangan pocong mulai memperlihatkan wujud aslinya. Cahaya terang muncul seiring dengan penampakan tersebut, membuat Arya dan Lina berpegangan tangan, berusaha tetap tenang meskipun rasa takut mereka semakin nyata. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, cahaya terang tersebut perlahan menghilang. Kamar kembali normal dan angin dalam ruangan reda. Arya dan Lina saling pandang, merasakan campuran antara ketakutan dan lega. Mereka berharap dengan tulus bahwa apa yang mereka lakukan telah berhasil membantu pocong tersebut menemukan kedamaian. Arya merasa ketakutan ketika pocong mulai menunjukkan wujud aslinya, namun ia tetap bertekad untuk menyelesaikan ritual. Cahaya terang yang mengejutkan muncul, membuat kamar Arya terasa seperti dipenuhi energi misterius. Ia menarik nafas dalam-dalam,
mengucapkan mantra dengan suara yang lebih lantang. Ketegangan semakin meningkat, angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam kamar, mematikan beberapa lilin yang telah mereka atur. Arya dan Lina berpegangan tangan, mencoba untuk tidak terganggu oleh suasana yang semakin mencekam. Mereka terus mengucapkan mantra, berharap agar segalanya berakhir dengan baik. Tiba-tiba, semua cahaya itu menghilang. Kamar kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Arya dan Lina saling pandang. Keduanya menghela nafas lega. Mereka merasakan bahwa ritual tersebut telah berhasil. Pocong telah dilepaskan dan kini beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya, ketika pendeta datang untuk membersihkan rumah, ia langsung merasakan perbedaan signifikan. Pendeta tersebut mengkonfirmasi bahwa aura di rumah itu kini jauh lebih bersih dan positif. Orang tua Arya mendengar konfirmasi ini dan merasa sangat lega. Arya mulai tidur lebih nyenyak di malam hari, tanpa lagi diganggu oleh suara-suara aneh atau bayangan yang menakutkan. Ia merasa lebih segar dan bisa fokus pada pelajarannya di sekolah, memberikan hasil yang lebih baik. Keluarga Arya pun merasa lebih tenang dan bahagia dengan kondisi rumah mereka yang baru. Arya mulai tidur lebih nyenyak tanpa gangguan suara aneh yang selama ini menghantui malam-malamnya. Ketenangan yang ditemukan setelah ritual pembebasan memberikannya kesempatan untuk beristirahat dengan baik. Mimpi buruk yang dulu sering mengganggu, kini telah digantikan dengan mimpi yang lebih tenang dan menyenangkan. Prestasi Arya di sekolah mulai membaik secara signifikan. Dengan tidur yang lebih berkualitas, ia dapat fokus penuh selama jam pelajaran. Guru-gurunya mulai memperhatikan peningkatan dalam kinerjanya, dan Arya mulai mendapatkan pujian atas usahanya yang lebih terarah dan efektif. Orang tua Arya merasa lega melihat perubahan positif pada putra mereka, memutuskan saatnya untuk melakukan renovasi rumah. Mereka ingin memastikan bahwa rumah tidak hanya bebas dari pengaruh spiritual negatif, tetapi juga menjadi tempat yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk seluruh keluarga. Selama proses renovasi, keluarga Arya menemukan beberapa barang antik dan mainan yang tersembunyi dalam lemari tua di loteng. Barang-barang tersebut yang mungkin pernah dimiliki oleh penghuni sebelumnya menambah nuansa mistis sekaligus historis pada rumah itu. Arya memutuskan untuk menyimpan beberapa mainan tersebut sebagai kenang-kenangan. Rumah yang telah direnovasi tidak hanya terlihat lebih cerah, tetapi juga lebih hangat dan mengundang. Keluarga Arya merasa lebih bahagia dan lebih dekat satu sama lain. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga yang baru, menikmati kebersamaan dalam suasana rumah yang telah diperbaharui. Rumah Arya kini terasa lebih hangat dan terang setelah renovasi. Cahaya matahari membanjiri setiap sudut, memberikan energi positif yang baru. Keluarga Arya pun merasa lebih bahagia, terutama setelah pengalaman spiritual yang telah mereka lalui bersama. Rumah tua itu kini telah menjadi saksi bisu transformasi besar dalam kehidupan mereka. Arya sesekali merasa rindu pada teman tak terlihatnya. Walaupun begitu, dia tahu bahwa apa yang telah dilakukan adalah untuk kebaikan bersama. Kenangan tentang malam-malam yang dihabiskan berbicara dengan pocong kini menjadi cerita yang ia simpan dalam hati sebagai pembelajaran tentang nilai keberanian dan empati. Di malam hari, ketika segalanya sunyi, Arya kadang mendengar bisikan halus yang terbawa angin. Suara itu mengucapkan kata-kata terima kasih yang menenangkan hatinya. Arya percaya itu adalah pesan dari teman kecilnya yang kini telah beristirahat dengan tenang. Sebuah pengingat bahwa ia telah membantu sebuah jiwa menemukan kedamaian. Tumbuh menjadi remaja, Arya kini lebih berani dan penuh kasih. Kisah yang ia alami menjadi pelajaran berharga yang ia bagikan kepada teman-temannya. Arya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang,
menunjukkan bahwa keberanian untuk menghadapi yang tidak diketahui dan empati terhadap semua makhluk dapat mengubah dunia. Melalui pengalaman yang luar biasa, Arya belajar banyak tentang dirinya dan dunia spiritual. Kisahnya tidak hanya meninggalkan kesan mendalam di hatinya, tetapi juga memperkuat ikatan keluarganya. Kini Arya dan keluarganya melanjutkan hidup dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang lebih dalam, bersiap untuk babak selanjutnya dalam kehidupan mereka.